Thalib meninggal dunia, mereka agak kewalahan sedikit dengan Nabi Muhammad, sehingga mereka bersepakat dengan tokoh-tokoh Quraisy Mekah untuk menghambat Nabi Muhammad SAW lebih kencang lagi, sehingga mereka bersepakat ini untuk menghambat Nabi Muhammad itu kita harus membunuh dia supaya dia tidak bisa berdakwah lagi dan Islam pun akan berhenti di tanah Mekah ini. Kemudian ada seorang tokoh juga yang konon bahwa tokoh ini adalah dari setan yang bergabung diri dengan tokoh Mekah yang asli. Katanya kita jangan membunuh Nabi Muhammad, kita jangan membunuh Muhammad, kita cukup mengusir dia dari sini, mengusir dari sini. Kemudian disepakati. Kemudian setelah itu para tokoh mendekati Nabi Muhammad. Hai Muhammad, kamu sudahlah Muhammad, jangan berdakwah lagi. Kamu menghormati kami selaku tokoh-tokoh yang terhormat di sini. Kami juga selaku tokoh terhormat menghormati kamu yang selama ini kamu sudah banyak pengikutnya. Kamu jangan berdakwah lagi di sini, jangan mengajak lagi orang kepada Islam. Ya, kami menginginkan kamu wahai Muhammad, sehari kamu menyembah Tuhan kami dan sehari pula kami menyembah Tuhan kamu. Ya, jadi barternya begitu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun," turun ayat di situ. Hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala ta'budu wala ana a'budu ma abadtum, dan aku pun tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan terakhir ayatnya itu adalah lakum dinukum waliyadin, dan bagiku agamaku, bagimu agamamu. Wahai orang-orang Quraisy, saya tidak akan pernah menyembah Tuhan kamu, dan juga kamu tidak akan pernah menyembah Tuhanku selama kamu belum diberikan hidayah. Diulang-ulang oleh Allah, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wahai orang Quraisy, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian di situ orang Quraisy merasa kalah. Wahai Muhammad, kalau begitu begini aja, kamu apa saja yang kamu inginkan, mau rumah yang besar, mau rumah yang mewah, ada perempuan, ada kekayaan, kami berikan, asal kamu mau menghentikan dakwahmu. Nabi Muhammad menolak, saya tidak butuh apa yang kalian apa yang kalian tawarkan, saya tidak butuh, saya tidak memerlukan apa yang kalian tawarkan. Saya akan hidup seperti ini sekarang ini. Saya tetap akan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perintah Allah yang datang dari langit kepada saya untuk berdakwah kepada Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu timbul lagi mereka akan membunuh Nabi Muhammad. Pas dengan datangnya orang Madinah ke Mekah untuk meminta menjadi mediator perdamaian antara suku di Madinah. Kemudian Nabi Muhammad menerima mereka dari Madinah dan menandatangani MOU yang kemarin sudah saya ceritakan waktu di Madinah, bahwasanya mereka akan menjaga Nabi Muhammad di Madinah, akan memberikan tempat yang terhormat, akan menjaga kehormatan Nabi Muhammad, dan juga akan memberikan fasilitas untuk meningkatkan ataupun menegakkan agama Allah di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian setelah 4 hari orang Madinah kembali ke tanah Madinah, kemudian Rasulullah mengajak Abu Bakar Siddiq untuk berziarah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Wahai Abu Bakar, aku akan melaksanakan perjalanan hijrah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ke Madinah Al-Munawwarah. Apakah engkau akan mengikutiku? Kata Abu Bakar, wahai nabiku, wahai pemimpinku, wahai idolaku, aku kemanapun engkau berangkat, aku akan setia kepadamu dan akan mendampingimu selama engkau berada di mana saja, wahai Nabi. Kemudian pada malamnya Rasulullah sudah dimata-matai oleh orang-orang Quraisy, orang tentara Quraisy, sudah dimata-matai untuk dibunuh.
Kemudian pada malamnya Rasulullah sudah menginginkan besok paginya akan berangkat ke Madinah. Kemudian dikepung rumah Nabi Muhammad, dikepung rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad diturunkan ayat Allah SWT, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di sekelilingnya hijab, di sekeliling orang Quraisy itu hijab penutup, sehingga mereka tidak melihat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad keluar dan mengambil debu untuk menaburkan di depan tentara Quraisy, sehingga tentara Quraisy itu menjadi tertidur. Menjadi tertidur di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak melihat apapun Nabi Muhammad keluar dari sana. Karena itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad kemudian keluar dari rumahnya dan sempat lagi mengambil debu dari depan rumahnya untuk menaruhkan di atas kepala mereka masing-masing. Ada 300 orang tentara Quraisy Makkah menaruh debu di atas kepalanya, sehingga mereka kalah dari siasat Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Siasat mereka kalah dengan siasat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu Nabi berangkat ke hijrah. Tapi karena sudah pagi hari, beliau sudah kelihatannya sudah agak terang. Akhirnya beliau naik ke gunung yang ada di sebelah kita. Nanti sebentar lagi ada di sebelah kita, namanya Jabal Sur. Beliau di situ bersemedi selama 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Kemudian orang Quraisy pun tidak kalah giatnya, tidak kalah semangatnya untuk mengejar Nabi Muhammad. Setelah matahari sudah agak terang, dia pergi juga ke sini mengejar Nabi Muhammad. Kemana dia pergi? Kemudian sampai juga orang Quraisy melihat ada seorang perempuan di atas gunung. Kemudian dia naik ke atas gunung tersebut. Hai perempuan, sedang mengembala kambing, apakah engkau melihat Muhammad di sini? Aku melihat dia naik ke atas gunung. Langsung perempuan tersebut menjadi batu Bapak Ibu. Menjadi batu kayak di kita di Semaling Kundang di Padang, ya. Di sini ada juga terjadi seorang perempuan membuka rahasia Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan kepada orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu ada di atas gunung. Langsung dia jadi batu. Kemudian orang Quraisy pun melihat naik ke atas Bapak Ibu. Pas di atas, di depan gua orang Quraisy mondar-mandir. Kemudian ada juga merpati sedang bertelur, laba-laba sedang membuat sarangnya. Kemudian orang Quraisy itu tidak terbetik di hatinya bahwa Muhammad ini pasti ada di dalam gua ini. Enggak terbetik, sehingga mereka tidak ini. Ada teman-temannya, Muhammad bukan di sini, diam ini. Enggak mungkin, Muhammad itu dia orang yang bersih, orangnya sangat telaten dia. Enggak mungkin dia masuk ke dalam tempat yang jorok ini katanya. Ini kan tempat merpati, tempat cecak, tempat ini. Nggak mungkin dia masuk ke situ. Apalagi mungkin di sini ada ular yang sedang bertelur atau apa gitu kan. Sehingga orang Quraisy itu tidak terdetik untuk masuk ke dalam gua tersebut. Ini Bapak Ibu, ini guhanya di atas. Ini gunungnya di depan kita, ya. Guhanya ada di sebelah sana, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, orang Quraisy mondar-mandir, nggak mungkin Muhammad di sini. Kemudian Abu Bakar sudah ketakutan. Kemudian Nabi Muhammad melihat Abu Bakar sahabatnya itu, wahai Abu Bakar, kenapa engkau ketakutan? Wahai Rasul, saya ketakutan kita akan dibunuh oleh orang Quraisy Madinah, orang Quraisy Mekah. Di situ turun ayat lagi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai sahabatku Abu Bakar, janganlah engkau takut, janganlah engkau gundah. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kemudian timbul semangat dari Abu Bakar, simbol semangat gairah hidup yang sangat susah didapatkan sebelumnya. Kemudian wahai Nabi, saya akan mendampingimu sampai di titik darah kita terakhir. Kemudian orang Quraisy pun karena sudah kewalahan, sudah beberapa hari dia di situ, nggak ada Nabi Muhammad juga. Akhirnya dia turun ke sini. Kemudian
tidak mendapatkan Nabi Muhammad. Artinya mereka kalah dengan siasat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selama Nabi Muhammad 3 hari di atas gunung, konsumsi makan siang, makan malam, makan pagi diantar oleh anak Umar bin Khattab, yaitu Hafsah. Diantar setiap hari diantar sambil memata-matai ada tentara-tentara Quraisy yang masih ada di sekeliling gunung tersebut.